Baik Pak Ruk, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Guru, bagaimana menyikapi tantangan pengaruh media sosial dan lingkungan luar sekolah terhadap karakter peserta didik? Ya. Terima kasih. Zaman semakin maju, maka diharapkan kita bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Iya. Terutama alat-alat komunikasi yang begitu canggih. Ini tidak bisa kita tutupi karena memang ini adalah kebutuhan. Tetapi tidak selamanya peralatan yang kita pegang itu adalah berdampak positif. Ya betul Pak Ruk, ini di kelas 10 setelah disebarkan angket oleh kurikulum kemarin, ternyata rata-rata semua anak itu punya HP gitu. Ya. Tapi pas pertanyaannya, apakah Anda memiliki laptop? Hanya 1-2 yang punya. Ya. Tapi kalau HP, 100% itu semuanya punya HP. Tapi kalau laptop itu bisa dihitung dengan jari gitu. Kira-kira gimana? Nah, jadi guru itu harus menginventarisir peralatan yang dimiliki. Nah, maksud saya, bagaimana pengaruhnya? Karena anak-anak ini bagaimana cara kita menyesuaikan? Sementara anak-anak itu sendiri 100% punya HP. Sementara ada undang-undang tidak boleh membawa HP ke sekolah. Nah, bagaimana ini? Ada beberapa alternatif mungkin yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan HP yang dimiliki oleh siswa. Iya. Supaya HP yang dipegang siswa itu bisa bernilai edukatif, Betul. bukan bernilai negatif. Pertama, guru harus bisa mengintegrasikan media sosial dalam pembelajaran. Iya, iya. Jadi semua guru yang masuk di dalam kelas melakukan proses pembelajaran diharapkan bisa mengintegrasikan media sosial HP yang dimiliki anak dalam mata pelajaran yang diampu. Tetapi bagaimana ini? Sementara kan aturan tidak boleh membawa HP. Di sini kan nanti ada kebijakan sekolah. Iya, iya, iya. Jadi memang kita tidak bisa keluar dari tata tertib sekolah atau tata kebijakan sekolah. Maka disinilah guru harus bijak melalui prosedur. Jadi guru ketika nanti melakukan proses pembelajaran dengan HP, dia harus melalui prosedur yang jelas. Betul. Melalui humas. Jadi mungkin lewat humas nanti menginformasikan kepada kurikulum untuk dia bisa memanfaatkan handphone HP yang dimiliki siswa supaya benar-benar HP itu bermakna edukan. Nah, kalau saya Pak Ruk, ya di pembelajaran saya malah saya wajibkan anak itu bawa HP. Kenapa? Ya karena semua materi itu terkait dengan HP dan pertimbangan juga Pak Ruk lebih praktis gitu. Ketika anak-anak membawa HP ya tentu semua ada di sana. Ketimbang kita butuh kamus itu kan berat dan terbatas di perpustakaan itu, sehingga anak-anak tidak perlu ke perpustakaan, tinggal buka HP, ada di sana KBBI-nya dan bermacam-macam kan, ada kamus istilah juga. Nah di jam-jam lain saya bilang saya dapat tanggung jawab. Nah, kalau di jam saya bilang silakan wajib gunakan HP. Dan buku itu kan dalam bentuk copy-nya itu sudah ada, tinggal anak-anak itu cari. Apakah cara-cara seperti itu dibenarkan? Bagaimana kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya itu kan sumber belajar. Sumber belajar itu ada dua, ada cetak dan ada elektronik. Betul. Nah, jadi yang penting begitu kita manfaatkan media elektronik berupa HP dalam proses pembelajaran di kelas, maka diharapkan supaya yang digunakan HP itu bisa dimanfaatkan secara terarah dengan cara guru mengawasi dan mengarahkan siswa terhadap materi yang sedang diajarkan saat itu. Jadi nanti ada sebuah sistematika yang harus dibuat dulu ketika
ketika memberikan tugas, umpama guru memberikan tugas dengan menggunakan media HP. Betul, kayak kuis-kuis Ya. itu kan bisa. Sebelum guru memanfaatkan HP itu dengan baik, maka guru harus menyusun deadline-nya dulu, sistematikanya, supaya HP yang dimanfaatkan siswa itu bisa terarah, Betul. tidak digunakan kepada hal-hal yang lain. Nah, di tengah-tengah siswa menggunakan HP, dia harus melakukan pengawasan. Ya, jadi tidak begitu saja membiarkan dia belajar, dia harus mengawasi. Kena, betul, karena bisa kita menafikan apa yang ada yang berkembang di zaman saat ini gitu kan. Anak-anak sudah memegang HP, tidak mungkin kita akan menafikan itu, maka mestinya kita harus sesuaikan dengan apa yang ada saat ini gitu. Media kan bagian dari alat yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan di dalam pembelajaran. Tidak mesti kita menggunakan laptop, HP juga kan bisa gitu. Baik, selanjutnya Pak Aruf, menurut Bapak di dalam melakukan tindakan-tindakan penanaman disiplin tersebut, ini seorang guru itu bagaimana kira-kira caranya menumbuhkan sikap disiplin seorang siswa, atau bagaimana cara kita meningkatkan rasa tanggung jawabnya siswa terhadap disiplin yang ada. Jadi disiplin bagi siswa adalah hal yang penting. Sebab tanpa disiplin, saya yakin tidak akan bisa tercapai tujuan. Oleh karena itu, ketika proses pembelajaran yang dilakukan guru di tiap-tiap mata pelajaran, maka ada beberapa hal penting yang harus dia lakukan dalam rangka menumbuhkan sikap disiplin siswa. Pertama, guru harus berupaya menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Guru berbicara yang sopan, guru mengucapkan salam, guru memberikan arahan, guru memberikan penguatan, itu contoh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, guru harus membuat kesepakatan pembelajaran berupa tata tertib. Jadi sebelum pada awal pembelajaran, masing-masing guru itu membuat aturan pembelajaran, kesepakatan pembelajaran yang harus disepakati oleh siswa, ya, sebagai ikatan emosionalnya dengan guru, sehingga ada check and balances antara guru dengan siswa dalam proses. Baik, terima kasih Bang Aruf. Ini tambah lagi pengetahuan kita tentang bagaimana peran seorang guru dalam menyikapi perkembangan teknologi saat ini. Walaupun di satu sisi ada perundang-undangan yang masih berlaku khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa di sekolah itu tidak boleh menggunakan HP, namun tidak bisa kita tampik itu semua. HP itu bagian dari kebutuhan untuk proses mencapai tujuan, untuk menjadi orang sukses gitu kan. HP dijadikan sebagai sumber belajar ya, karena di sana banyak hal yang bisa kita temukan. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Aruf, silakan. Jadi proses pembelajaran, belajar itu adalah sesuatu yang membutuhkan banyak elemen keterlibatan, baik fisik maupun fisik. Jadi tidak hanya pembelajaran menyangkut fisik saja, tapi juga harus didukung oleh fisik. Sebagaimana murid itu memiliki kesehatan mental dalam proses pembelajaran, sehingga siswa itu siap untuk menerima pelajaran-pelajaran di sekolah. Selanjutnya, guru harus berupaya memberikan pembelajaran bukan hanya textbook, tapi bagaimana memberikan materi kontekstualitas. Jadi disesuaikan dengan apa yang dilihat, didengar, dibaca di tengah-tengah masyarakat, baik mereka didengar secara langsung maupun lewat media. Ya, walaupun ini closing statement, tidak apa-apa saya sebutkan pertanyaan. Karena selama ini kesan seorang guru bahwa belajar hanya sebatas visual gitu kan, hanya sebatas melihat dan jarang
pemaduannya gitu, penggunaan audio visual. Nah, dengan penerapan dunia teknologi, misalnya penggunaan HP, ya penggunaan laptop, itu kan tentunya audio visual itu kan ada di sana gitu. Dan permasalahan kita yang kedua, kadang-kadang di dalam pembelajaran itu kita masih dalam bentuk apa ya, materi-materi yang sifatnya bayang-bayang gitu, tidak kontekstual seperti apa yang kontekstual itu, yang kalau menurut saya itu bisa dirasakan, bisa disentuh, dialami dan sebagainya. Nah, kadang-kadang dalam bentuk hayalan ini materi kita. Ini kadang-kadang pemilihan materi-materi yang esensialnya yang mungkin luput gitu. Bagaimana menurut Pak Arup dulu, walaupun ini nanti kalau statementnya nanti belakangan dah. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran kita itu kan nanti akan kelihatan bagaimana co-kurikulernya, bagaimana intrakurikuler. Kan intrakurikuler itu berkaitan dengan karakter. Betul. Bagaimana menumbuh kembangkan sikap kritis siswa. Iya. Tentunya intrakurikuler itu dalam bentuk menumbuh kembangkan sikap kritis terhadap masalah yang dihadapi siswa. Sehingga ya kita harus memberikan umpan balik. Umpan balik yang diharapkan guru kepada siswa berupa tagihan. Jadi menagih apa yang sudah diberikan kepada siswanya. Ya, umpama guru sudah memberikan tugas, diharapkan guru itu menagih apa yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya guru harus memberikan kajian literasi. Jadi bagaimana guru itu mengembangkan kajian literasinya, bagaimana guru itu mengkaji, bagaimana supaya literasi siswa itu bisa berkembang. Karena literasi itu bukan saja membaca, dia bisa menganalisis, memahami, menyimpulkan. Tentunya harus melalui proses kontekstual materi. Iya, kalau dalam materi bahasa misalnya nonton film gitu. Nah, terakhir ya, proses pembelajaran dengan menggunakan media sosial itu memang bagus ketika kita mampu memberikan keterampilan manajemen waktu kepada siswa. Iya. Jadi bagaimana siswa itu kita latih memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan waktu yang tersedia baik di sekolah maupun di rumah melalui ya cara-cara yang edukatif. Baik, terima kasih Pak Arup pada kesempatan yang telah diberikan di ruang podcast ini. Sekali lagi kami atas partisipasinya untuk menghadiri acara kami. Kebetulan ini kesempatan pertama, acara pertama kita. Untuk itu sekali lagi kami atas nama redaktur menyampaikan terima kasih. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk terus menumbuhkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku wawancara mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada episode podcast SMA 1 Sikur berikutnya.